Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran hari ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Tapi kita batasi saja, bukan semua alat ukur, tapi hanya alat ukur panjang yang sering kita gunakan untuk jurusan otomotif atau TKRO, teknik kendaraan ringan dan otomotif. Apa saja sih alat ukur yang sering kalian gunakan di TKRO ini? Alat ukur panjang ya, silahkan dicatat alat ukur panjang. Jadi saya akan membahas dua alat ukur panjang yang sering digunakan di jurusan otomotif. Yang pertama, di sini ada tulisannya vernier caliper atau dalam bahasa Indonesianya yaitu jangka sorong. Ini alat ukur yang pertama, nanti akan kita bahas cara penggunaannya. Oke, yang kedua adalah mikrometer. Dua alat ukur ini nanti akan sering kalian gunakan di praktikum, jadi akan kita bahas di awal bab alat ukur ini. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang materi untuk perbedaan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Saya juga sudah memperlihatkan gambarnya. Nah, sekarang untuk secara nyata, pertama kita akan bahas dulu tentang jangka sorong. Dulu perbedaan jangka sorong dan mikrometer skrup apa? Jadi keduanya sama-sama untuk mengukur panjang, namun perbedaannya adalah di benda apa yang kalian ukur. Kita buka dulu yang pertama, jangka sorong atau vernier caliper. Kita buka. Jadi nanti kalau tempatnya seperti ini yang nanti kalian akan gunakan untuk praktikum, kita buka dulu. Ini untuk ketelitiannya ini ya, 0,0 sampai 150 mm. Ini ketelitiannya. Oke, saya buka. Oke, ini jadi isinya seperti ini. Ini jangka sorong. Besarnya juga seperti ini. Seperti ini. Ini bentuknya jangka sorong. Jadi ada di sini ada skalanya. Zoom. Oke, di sini ada skalanya. Dulu kalian sudah menggambar sepertinya ya untuk bentuk jangka sorong. Jadi ini jangka sorongnya bisa digerakkan. Nah, ada struktur dari alat jangka sorong ini, ada rahang tetap dan rahang geser. Ini yang tetap itu dia tetap tidak bisa digeser-geser. Kemudian yang satunya rahang geser, ini bisa digeser sesuai benda yang kalian ukur. Ya. Udah. Oke, contohnya di sini saya punya tutup botol. Jadi tadi fungsinya ada 3 ya. Satu untuk mengukur diameter luar yang bawah, yang kedua mengukur diameter dalam yang atas, dan yang ketiga mengukur kedalaman. Jadi kedalamannya bukan kedalaman yang begitu dalam, tapi kedalaman yang maksimal segini saja ya. Nah ini, jadi 3 fungsi jangka sorong. 1 untuk mengukur diameter luar, 2 mengukur diameter dalam, dan 3 mengukur kedalaman. Kita praktekkan lagi. Caranya nanti akan ditulis ya, step 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Jadi biar kalian ada pandangan, oh jangka sorong bentuknya seperti ini, bukan hanya kalian lihat dalam bentuk soal saja. Jadi segini ya, setangan saya segini, kalian bisa genggam segini kecil. Jadi ini memang fungsinya untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil. Kalau alat ukur panjang yang sering kalian gunakan kan penggaris. Kalau penggaris itu hanya untuk panjang yang seperti itu. Kalau mengukur diameter kurang teliti. Kita coba masukkan. Kita masukkan ini, alat ukur dan bendanya. Misal di sini ya. Kita cepit. Nah, kita cepitkan. Jadi di rahang gesernya ini bisa kalian geser-geser. Misal ini nggak cukup, kita geser dulu yang lebar. Kemudian kita masukkan bendanya. Lalu kita cepit. Nah, paske. Nah, ini fungsinya yang atas ini untuk mengencangkan. Nah, ini ketika sudah terpasang seperti ini dan sudah dikencangkan, bisa kalian baca skalanya. Skalanya bisa dilihat. Nanti saya perlihatkan saja contohnya karena di sini susah ya. Kalian tidak terlihat, saya juga tidak bisa melihat. Nanti saya kasih gambar saja atau di kolom deskripsi. Ini setelah seperti ini nanti baru dibaca skalanya. Mulai dari skala utama sampai skala nonius.
Nanti saya tuliskan saja sampai di sini. Ini untuk mengukur diameter luar. Yang kedua, untuk mengukur diameter dalam, Bu, kita copot dulu, kita renggangkan dulu, kita copot. Oke. Kemudian diameter dalam itu yang ini ya, dalamnya. Nah, ini kalau diameter dalam kita sempitkan, kemudian kita renggangkan. Nah, sampai dia nggak jatuh, tutupnya ini nggak jatuh. Oke, ya. Terus kencengin lagi, Cah. Kalau sudah, tinggal dibaca lagi skalanya. Cara membacanya gimana, Bu? Sama. Gimana, Bu? Belum dijelaskan. Nanti saya tuliskan di deskripsi atau di video saja ya. Ini cara mengukur satu diameter luar, itu yang luar. Kemudian ini yang dalam. Kalau mengukur kedalaman bagaimana, Bu? Sama juga. Kalau mengukur kedalaman, tinggal ini direnggangkan. Kemudian ini kalian ukur kedalamannya. Misal mengukur kedalaman ini, mengukur kedalaman tutup botol ini, berarti tinggal kalian taruh. Nah, mentok. Ya, sampai sini. Terus sampai sini gimana, Bu? Sampai sini terus tinggal dikencangkan lagi. Jangan lupa ini untuk mengencangkan dan mengendorkan. Nah, kalau sudah dibaca lagi skalanya. Dah gampang. Oke, jadi video ini video ini untuk kalian biar ada pandangan. Oh, jangka sorong bentuknya ternyata segini, setangannya Bu Hesti segini. Jadi kalian bisa ada pandangan, tidak hanya digambar saja. Dan ada 3 fungsi jangka sorong. Sudah. Kalau jangka sorong sampai sini, contoh dari perhitungan di soal ya. Yang pertama adalah jangka sorong. Contoh pengukuran jangka sorong. Yang pertama yang harus kalian tulis adalah, ini kan ada 2 ya, skala utama dan skala nonius. Ini namanya skala utama, yang bawah namanya skala nonius. Jadi perhitungannya yang pertama tetap kita tulis dulu skala utama berapa, kita hitung. Nah, skala utama itu kan yang atas ya, Nak ya. Ini skala utama yang atas. Kemudian kita lihat menunjukkan berapa, kita lihat yang noniusnya. Oh, noniusnya di sini. Jadi skala utama sebelum di angka 0 skala nonius. Jadi ini angka 0 nonius di sini, berarti skala utama yang terbaca adalah ini. Ini berapa? Di sini ada 1, di sini 2. Berarti ini 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Kita tulis skala utama sama dengan 1,5. Nah, skala utama selesai, selanjutnya skala nonius. Di skala nonius ini yang kita lihat adalah skala nonius yang satu garis lurus dengan skala utama. Kita lihat yang satu garis lurus, apakah nomor angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata yang satu garis lurus adalah garis nomor 4. Oke, nah di garis lurus ini nonius 4 tidak kita tulis begitu saja 4, tapi harus kita kalikan dengan 4 kali 0,01 sama dengan 0,04. Ini baru kita masukkan ke sini 0,04. Ingat penulisannya koma kita jajarkan dengan koma sejajar ya sini. Kemudian baru kita jumlahkan dari belakang 4 5,1. Jadi perhitungannya ini adalah 1,54. Satuannya apa? Satuannya sentimeter. Ya, itu jangka sorong seperti ini. Oke, alat yang kedua tadi jangka sorong, sekarang mikrometer skrup. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau mikrometer skrup itu lebih teliti. Jadi nanti bisa kita lihat, oh mikrometer skrup ini ketelitiannya 0 sampai 25 mm. Arti dari ketelitian adalah alat tersebut, alat ini bisa kita gunakan untuk mengukur minimal 0 sampai 25 mm. Kita lihat bentuknya seperti apa sih? Oke, jadi ini bentuk yang mikrometer skrup. Kalau ini lebih kecil ya, bentuknya lebih pendek, terus dia lebih berat dari jangka sorongnya ini tadi. Ini lebih kecil tapi lebih berat, padat ya. Nah, padat. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, sama ada skala, ada 2 skala di sini.
itu baru kelihatan satu karena belum ada yang diukur. Jadi ini masih ada satu, ini melingkar. Nih, melingkar ya. Melingkar. Dan ini bisa digunakan 0 sampai 25 mm. Cara penggunaannya, terus bendanya ditaruh di mana, Bu? Bendanya kita taruh di sini ya nanti. Terus ini kok nutup, Bu? Jadi ini tinggal kita putar. Pertama sebenarnya sebelum kita ngukur harus dikalibrasi dulu. Kalibrasi itu artinya kita nolkan, jadi biar seimbang. Sebelum ada benda dia harus berada, perhitungannya harus 0,0, harus 0,0. Kalau enggak berarti alat ukurnya itu sudah rusak. Jadi ini sudah benar ya, 0,0. Kemudian kita putar. Nah, ketika diputar dia akan merenggang. Jadi ketika kita mau mengukur ketebalan suatu benda yang tidak begitu tebal atau yang tipis, itu lebih baik menggunakan mikrometerskop daripada jangka sorong. Ini jauh lebih mudah untuk mengukur ketebalan. Ya. Ya. Nah, ini sudah renggang. Nah, ketika sudah direnggangkan, sudah terlihat di sini ada dua skala. Skala yang ada di ini yang tidak bisa digeser, yang ini namanya skala utama. Kemudian yang bisa diputar-putar ini yang menyesuaikan, diputar, menyesuaikan tebal dari benda, ini namanya skala nonius. Sama seperti di jangka sorong tadi, yang tidak bisa digerakkan atau yang tetap namanya skala utama. Kemudian skala yang bisa digerakkan itu namanya skala nonius atau skala vernier. Langsung kita praktekkan saja. Misal saya mau menghitung ketebalan suatu benda, ini aja yang ada di sini ya. Saya mau ngitung ketebalan dari jangka sorong ini. Tinggal kita taruh saja, dicepit di sini. Kemudian kita putar. Kita putar. Rada lama ya. Ya. Kalau mengukur ketebalan itu lebih baik pakai mikrometerskop. Nah, sampai nyepit cah. Dah, oke. Ntar sampai nyepit. Dah. Nah, ya ini nyepit. Dah. Ya, sampai nyepit gini baru kita hitung skalanya. Dia ini berapa? Sebenarnya ini kita kunci dulu. Kalau tadi di jangka sorong penguncinya itu ini, kalau di mikrometerskop penguncinya ini. Jadi ini tinggal digeser. Jadi ini udah terkunci, dia nggak bisa lari-lari lagi skalanya. Setelah ini baru kita baca skala. Cara membaca skalanya nanti seperti jangka sorong tadi. Ini pertama kita baca dulu skala utama, kemudian skala noniusnya. Nanti akan saya tuliskan saja. Ini penghitungannya berapa nanti kita lihat di gambar ya. Skala utama sudah kelihatan, skala nonius juga sudah terlihat. Oke, ini untuk dua alat ukur panjang yang sering kalian gunakan di otomotif, ada jangka sorong dan juga mikrometerskop. Nih, mikrometerskop dan jangka sorong. Oke, sudah. Yang kedua, mikrometerskop masih sama seperti jangka sorong, hampir sama. Pertama, ini skala utama. Kemudian yang kecil ini skala nonius ya. Skala nonius. Caranya masih sama. Pertama, kita tulis dulu skala utamanya berapa. Kita tentukan. Kita lihat skala utama yang ini sama seperti sebelumnya. Yang paling mepet sebelum di skala noniusnya adalah ini ya. Nah, kita lihat ini 0, kalau garis pertama 0, ini 5. Berarti per garis ini adalah menunjukkan 1 ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini kita tulis 6. Kemudian di skala nonius kita lihat sama, yang satu garis lurus. Pokoknya nonius itu ya satu garis lurus. Satu garis lurus dengan skala utama. Oke, yang satu garis lurus ini berarti angkanya adalah 15.
Jadi 15 ini sama seperti sebelumnya, tidak bisa langsung kita tulis 15, tapi harus kita kalikan dulu dengan 0,01 sehingga hasilnya 0,15. Kenapa harus dikalikan 0,01? Karena 0,01 ini merupakan ketelitian. Nih, ketelitian. Sehingga tambah 0,15 ditambahkan. Kenapa nulisnya di belakang? Karena di sini kita penjumlahan koma ya. 6 itu sama dengan 0,0. 5, 1, 6. Hasilnya 6,15. Satuannya bukan cm, tapi satuannya adalah milimeter. Oke, ketemu. Jadi ini cara pengerjaan yang utamanya. Oke, ini cara untuk mengerjakan jangka sorong dan mikrometer skrup dalam bentuk soal. Oke, sampai sini contohnya sudah ya. Oke, sekian video kali ini. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Saya harap kalian bisa paham. Dengan adanya video ini kalian bisa putar dan putar lagi ketika kalian belum paham. Jadi bisa kalian download biar kalian irit kuota, bisa di-download dulu. Kemudian kalian ulang dan ulang lagi biar kalian lebih paham materi ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian dan selamat belajar di rumah. Sampai ketemu di sekolah. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.